Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah kita telah sampai pada hadis yang ke-28 daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-8 ini sangatlah penting. Ini berkaitan dengan menjalankan perbuatan sunnah dan menghindari bid'ah serta taat kepada pemimpin. Ini hadis tsaminu wal 'ishrun an Abi Najih al-Irbadi ibn Saribah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muwaddi' fa'ausina qala ausikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara khilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu yang mendapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan mereka berkata bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah daripada hadis yang ke-28 dari hadis Arba'in ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat dalam meraih kebaikan. Disyariatkan memberi nasihat, ya, mau'izah, memberi nasihat, diberikan pada tempatnya, dan sifat nasihat tersebut membekas. Syekh Abdul Muhsin menyatakan mau'izah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya 3 sifat, ya. Al-balaghah, ya, bahasanya menyentuh dan jelas, hati bergetar dan bisa membuat mata menangis. Wasiat perpisahan itu lebih membekas di dalam hati.
Kemudian di antara faedah yang lainnya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, hati yang dalam keadaan takut bisa membuat air mata menangis. Jika hati dalam keadaan gelap, penuh maksiat, maka air mata tidaklah menangis karena tidak dalam keadaan takut kepada Allah. Hal ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Abdullah Al-Farih. Disyariatkan minta nasihat dari orang lain, ya. Lebih-lebih lagi yang diminta nasihat adalah orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu. Ya, wasiat yang paling penting adalah untuk seorang hamba, yaitu bertakwa kepada Allah, karena wasiat tersebut merupakan wasiat orang yang terdahulu dan yang belakangan. Syekh Abdul Muhsin berkata, takwa adalah sebab memperoleh segala kebaikan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Banyak ayat yang menyebutkan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Seringnya adalah ayat tersebut didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan begitu pula takwa ini menjadi wasiat Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Termasuk wasiat yang paling penting adalah mentaati penguasa kaum muslimin, ya, dalam hal selain maksiat. Juga berpegang teguh pada ajaran Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Patuh dan taat kepada penguasa adalah selama bukan dalam perkara maksiat, walaupun penguasa tersebut adalah seorang budak. Para ulama telah sepakat bahwa seorang budak tidaklah pantas untuk menjadi khalifah. Hadis ini berarti perintah untuk mentaati penguasa walau ia penguasa yang tidak pantas. Ya. Syekh Abdul Muhsin mengatakan wasiat yang paling tinggi adalah taat dan patuh kepada para penguasa kaum muslimin, karena di dalamnya terdapat manfaat dunia dan akhirat untuk kaum muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan mukjizat Nabi SAW, karena sepeninggalnya beliau akan ditemui perselisihan yang banyak. Ya, berpegang pada sunnah, yaitu jalan Nabi SAW agar selamat dari perselisihan tersebut. Juga kita diperintahkan berpegang pada sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin ini di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW telah menyatakan kekhalifahan mereka berdasarkan wahyu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Safina radhiyallahu anhu, khilafatu an-nubuwwati 30 sanah, thumma yu'tillahu al-mulka aw mulkahu man yasha. Khilafah nubuwah itu selama 30 tahun. Kemudian Allah karuniakan kerajaan setelah itu. Ini hadis di Sahihain nomor 460. Ini Khalifah Umar, yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar, yakni di antara tahun 632 sampai 634 Masehi. Kemudian Umar bin Al-Khattab 634 sampai 644. Kemudian Utsman bin Affan ini 644 sampai 656. Kemudian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib masa yakni sekitar tahun 656 sampai 661. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, as-sunnah adalah jalan yang dilalui. Maka yang dimaksud di sini adalah berpegang pada jalan Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu dalam hal berakidah, amalan, dan ucapan.
Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu ulama salaf terdahulu tidaklah memutlakan begitu saja kata as-sunnah kecuali mencakup itu semua. Demikian diriwayatkan semakna dari Hasan al-Basri, Al-Auza'i, dan Al-Fudail bin Iyad. Adapun ulama belakangan mengkhususkan istilah sunnah itu untuk hal-hal yang terkait dengan keyakinan, karena keyakinan akidah adalah pokok agama. Menyelisihi akidah ini berarti berada dalam bahaya yang besar. Hadis ini juga mengingatkan bahayanya bidah, ya, atau perkara yang baru di dalam agama. Faedah yang diajarkan dalam hadis ini adalah setiap bidah itu sesat dan tidak ada bidah hasanah, ya, dalam urusan agama. Ini perlu kita hati-hati jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang menyebutkan terjadinya menjadi pelopor dalam kebaikan sunnah hasanah yaitu hadis man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'an wa man sannata sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kana alaihi wizruhu wa mithlu auzarihim min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'an. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, akan dicatat baginya dosa semisal dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Hadis ini dimaksudkan adalah menjadi teladan dalam kebaikan, sebagaimana hal ini begitu jelas ketika membicarakan sebab hadis ini Rasulullah SAW ketika itu memotivasi untuk bersedekah. Kemudian ada orang Ansor yang membawa wadah besar, kemudian yang lainnya ikut-ikutan dalam bersedekah. Ya, Umar menghidupkan sholat tarawih pada bulan Ramadan juga bentuknya adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah ada. Ya, ajaran Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai ajaran Nabi SAW. Ya, hendaklah menggabungkan antara targhib dan tarhib, yaitu memotivasi dan menakut-nakuti. Dalam hadis digunakan kalimat targhib, fa'alaikum, ya, hendaklah kalian mengikuti, dan kalimat tarhib yaitu wa iyyakum, hati-hatilah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wajib mempelajari ajaran Nabi SAW karena kita tidak mungkin, ya, seseorang mengikutinya selain dengan belajar. Tidak belajar tentu saja tidak mungkin mengenal ajaran beliau. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, jika banyak golongan-golongan hizbiyah, maka janganlah mengikuti hizbi yang ada. Dahulu sudah muncul banyak golongan seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Rafidhah. Kemudian belakangan ini ada berbagai golongan seperti Salafiyun, Tablighiyun, dan semacamnya. Ini semua kelompok-kelompok. Jadikanlah yang kamu ikuti adalah sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW katakan, hendaklah berpegang teguh pada ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin. Tidak ragu lagi bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti mazhab salaf. Kita tidak disuruh mengikuti kelompok yang namanya salafiyun. Wajib bagi umat Islam mengikuti mazhab salafus saleh, bukan mengikuti kelompok salafiyun. Namun para ikhwah salafiyun lebih dekat pada kebenaran. Akan tetapi masalah mereka adalah sama dengan yang lainnya. Mereka saling sesatkan dan saling memfasikkan. Kami tidak salahkan mereka jika mereka berada di atas kebenaran. Akan tetapi yang kami ingkari adalah cara mereka mengoreksi. Dengan cara seperti itu wajib bagi kita untuk menyatukan pemimpin tiap-tiap kelompok ini. Lalu kita suruh untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berhukum kepada keduanya, bukan kembali pada hawa nafsu, bukan berhukum pada fulan atau fulan. Setiap orang bisa benar dan salah.
selama masih berada di atas ilmu dan ibadah. Tapi yang dimaksud di sini adalah dinul Islam. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Semoga faedah daripada hadis yang ke-28 ini kita bisa mengambil manfaat atau faedah yang banyak untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.